Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, di sebuah kerajaan, Baginda Raja memiliki 10 ekor anjing ganas yang digunakan untuk menghukum para menteri yang berbuat kesalahan. Aturan itu memang terdengar menyeramkan, tetapi dengan cara tersebut para menteri tidak ada yang berani korupsi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan yang dipimpin Baginda Raja menjadi bersih dari menteri nakal. Namun masalah baru muncul, jumlah menteri istana semakin berkurang. Tidak ada yang mau menjadi menteri karena takut diterkam anjing ganas. Akhirnya Baginda Raja membuka kesempatan kepada rakyatnya untuk mendaftar sebagai menteri istana. Syaratnya cuma satu, harus jujur dan adil. Jika berani berbuat nakal atau menentang perintah, siap-siap diterkam anjing ganas. Tentu saja tidak ada satupun warga yang mau mengambil resiko tersebut. Semua lebih memilih hidup damai sebagai rakyat biasa. Karena bingung tidak punya menteri, Baginda Raja pun akhirnya menunjuk Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah sejak dulu sudah jelas bahwa saya tidak mau menjadi pejabat istana? Protes Abu Nawas. Baginda Raja pun mengerutkan kening. Oh, berarti kamu menentang perintahku Abu Nawas. Terpaksa aku akan menghukummu, bentak Baginda Raja. Dia pun memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ikat dia, lepaskan anjing-anjing ganas itu. Abu Nawas pun terkejut dan gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, tolong jangan lakukan itu Paduka, pintanya. Baginda Raja pun menatapnya tajam. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jadi menteri atau dimangsa anjing ganas. Abu Nawas pun terdiam, bingung harus memilih yang mana. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, Paduka yang mulia, beri saya waktu 10 hari untuk memikirkannya Paduka. Baginda Raja pun setuju. Baiklah, aku beri kamu waktu 10 hari. Dan selama 10 hari itu, Abu Nawas pun mendatangi penjaga anjing-anjing ganas tersebut. Kawan, biarkan aku yang menggantikan pekerjaanmu. Aku akan merawat mereka dengan baik kawan, pinta Abu Nawas. Si penjaga awalnya heran, tetapi akhirnya pun setuju. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun merawat anjing-anjing tersebut dengan sepenuh hati. Dia memandikan, memberi makan, dan bahkan mengelus-elus mereka seperti sahabat karib. Hari ke-10 pun tiba, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apa keputusanmu? Tanya Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya tetap tidak mau menjadi menteri. Jadi saya memilih untuk dihukum saja Paduka, jawab Abu Nawas santai. Oh, baiklah, hari ini juga kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun diikat di sebuah tiang besar. Lepaskan anjing-anjing ganas itu, perintah Baginda Raja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alih-alih menyerang Abu Nawas, anjing-anjing itu justru duduk tenang di sampingnya. Bahkan ada yang menjilat tangan Abu Nawas dengan manja. Apa-apaan ini? Ada apa dengan anjing-anjingku? Teriak Baginda Raja heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Paduka yang mulia, saya hanya merawat mereka selama 10 hari Paduka. Tetapi mereka tidak pernah melupakan kebaikanku. Sedangkan saya telah melayani Anda selama 20 tahun. Dan Anda melupakannya hanya karena satu kesalahan. Baginda Raja pun terdiam. Kata-kata Abu Nawas pun menusuk hatinya. Dia sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Baginda Raja pun berkata, Kamu benar Abu Nawas. Mulai sekarang aku tidak akan menggunakan anjing-anjing ganas lagi. Bukannya tidak menggunakan hewan buas untuk menghukum para menterinya, Baginda Raja malah mengganti anjing-anjingnya dengan 10 ekor buaya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak sibuk bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Melihat hal itu, istrinya yang penasaran pun bertanya, "Wahai suamiku, mau kemana?" "Aku mau pergi ke hutan," jawab Abu Nawas singkat. Sang istri pun mengerutkan kening. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" "Bukan mau cari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya mereka bermigrasi ke daerah kita? Di hutan pasti banyak sekali burung puyuh," jelas Abu Nawas. "Oh iya benar, aku juga kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri antusias. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu. Sesampainya di hutan, dia memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya siap, dia duduk di atas dahan pohon sambil menunggu buruannya. Dan benar saja, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung mengambilnya. Begitulah pekerjaannya sampai menjelang malam hari, hingga ia berhasil mengumpulkan banyak burung puyuh. Dengan hati yang penuh gembira, Abu Nawas pun pulang ke rumah. "Wahai istriku, aku membawa banyak sekali burung puyuh," serunya. Sang istri pun ikut senang. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama. Buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat ya," pinta Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap?" "Oh sudah, masih aku taruh di wajan agar tetap hangat," jawab sang istri. Abu Nawas pun mengintip masakannya. Aroma nikmat langsung menyeruak. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" sarannya. Sang istri pun menurut. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas lalu pergi. Sementara itu sang istri pun mulai merasa cemburu. "Abu Nawas ini lebih mementingkan tamu-tamunya daripada aku. Padahal daging puyuh juga makanan kesukaanku," gumamnya kesal. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom lalu menyembunyikannya. Wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya rapat-rapat. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu dipersilakan duduk di meja makan. "Nah, silakan semuanya duduk di sini. Di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat," seru Abu Nawas dengan percaya diri. Dia pun masuk ke belakang untuk mengambil wajan lalu meletakkannya di atas meja. Dengan penuh gaya, dia membuka tutup wajan. Namun alih-alih aroma daging yang tercium, burung-burung puyuh hidup langsung berterbangan ke segala arah. Para tamu pun berteriak kaget, sementara Abu Nawas melongo tidak percaya. "Ya Allah, sungguh aku telah memburu dan memasak burung-burung itu. Tapi dengan kuasamu, Engkau telah menghidupkan kembali mereka," serunya dramatis. Abu Nawas lalu memandang ke dalam wajan dengan bingung. "Tapi yang membuatku paling heran, kemana perginya rotiku? Ini yang benar-benar bikin aku pusing." Para tamu pun terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terpinggal-pinggal melihat tingkah Abu Nawas yang polos. Kisah selanjutnya. Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian itu terulang kembali.
Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Ya, Anda siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik Abu Nawas. Nah, kalau kamu bersedia menceraikannya, aku pasti akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Namun ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menarik nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, bener Abu Nawas? Terus aku mesti nunggu nyampe kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma. Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas, sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual, dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, kisah selanjutnya. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar. Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap, kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Dan ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar.
ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid. Padahal ketika dalam perjalanan ia ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda. Tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnuzon. Oh, mungkin mereka tak mendengar suara azanku tadi, kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama dengan obrolan asik mereka. Dan keesokan harinya, masih sama di waktu menjelang sholat asar, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Tapi kali ini suara azannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya. Hingga ia yakin kalau suara azannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Dan setelah sholat selesai, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama. Masih sedikit dan itu-itu aja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya tak biasa, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan azan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel, tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama, dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, nggak apa-apa. Aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara azanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara azanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya terdiam. Mereka menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Murah, Tuan, cuma 100 dinar," jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu," puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya.
Tapi begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa, kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa ngasih tahu, Tuan. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru," ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab? Batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil kebingungan karena panci yang biasa ia gunakan untuk menanak nasi ternyata bocor. Karena itu ia memutuskan untuk meminjam panci dari tetangganya yang baik hati, si Hasan. Hasan sering membantu orang lain yang membutuhkan. Tanpa ragu, ia meminjamkan pancinya kepada Abu Jahil. "Hei kawan, bolehkah aku meminjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Oh ya boleh dong Abu Jahil. Memangnya kenapa dengan pancimu?" tanya Hasan. "Tadi pas aku mau menanak nasi, pancinya rusak," jawab Abu Jahil. Hasan pun meminjamkan pancinya kepada Abu Jahil. Namun namanya juga Abu Jahil. Setelah meminjam barang, ia tidak segera mengembalikannya. Baru setelah seminggu berlalu, Abu Jahil mengembalikan panci tersebut kepada Hasan. Namun ia tidak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut. Dan Hasan pun juga tidak mengetahuinya. 3 hari kemudian, saat Hasan hendak menggunakan panci, ia menemukan pisau di dalamnya. "Ini pasti punya Abu Jahil ini. Sebaiknya aku kembalikan kepadanya," pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil. Saat itu Abu Jahil sedang dibuat geram karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Kejadian itu terjadi tepat di depan matanya. Meski ia sudah mencoba mengusir musang tersebut, musang itu malah berbalik menyerangnya. Abu Jahil pun terpaksa berlari menyelamatkan diri. Ketika sedang merenungi kejadian semalam, datanglah Hasan membawa sebilah pisau. "Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya? Kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil. "Ya, tempo hari waktu kamu mengembalikan panci, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan. Mendengar hal itu, muncullah niat licik pada diri Abu Jahil. Ia mendapatkan ide untuk menuntut ganti rugi atas musibah kematian ayam-ayamnya. "Nah, berarti gara-gara kamu nih, ayam-ayamku dimangsa musang," bentak Abu Jahil, membuat Hasan heran. Bukannya berterima kasih, Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa Abu Jahil? Kenapa kamu menyalahkanku?" tanya Hasan tak mengerti. "Tadi malam, seekor musang memakan ayam-ayamku. Andai saja pisauku ini segera kamu kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh, dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku," kata Abu Jahil. Hasan pun semakin bingung mendengar cerita Abu Jahil yang aneh itu. Padahal Abu Jahil sendiri yang salah karena meninggalkan pisau di dalam panci. Hasan mencoba membela diri, tetapi Abu Jahil bersikeras bahwa Hasan harus bertanggung jawab. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati," tegas Abu Jahil. Hasan yang takut dengan Abu Jahil akhirnya memilih menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayam yang mati dimakan musang.
Dan keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Hasan. Ia juga ingin meminjam panci milik Hasan. "Aku nggak bisa, Abu Nawas," kata Hasan menolak permintaan Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Kamu kenapa, Hasan? Kok sekarang jadi pelit begini? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat uang?" tanya Abu Nawas. "Bukan begitu, tapi aku nggak ingin kejadian kemarin terulang lagi, Abu Nawas," jawab Hasan. "Memangnya apa yang telah terjadi, Hasan?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil. Setelah mendengar cerita Hasan, Abu Nawas berkata, "Oh, jadi karena itu. Emang benar-benar kurang ngajar banget si Abu Jahil. Nggak bisa dibiarin ini. Kamu harus membalas perlakuannya, Hasan." "Aku nggak berani, Abu Nawas. Nanti yang ada malah dia menghajarku," jawab Hasan. "Jangan khawatir, Hasan. Aku akan membantumu. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang lemah sepertimu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian menyusun rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil. "Hasan, jika kamu ingin uangmu kembali, kamu harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Hasan pun mengangguk tanda setuju. Besoknya, Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Baghdad. Beberapa warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan, sementara yang lain merasa penasaran. Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila. "Semua itu karena ulah Abu Jahil," jawab Abu Nawas. Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil. Dalam waktu sehari, nama Abu Jahil menjadi bahan pergunjingan. Akhirnya kabar ini sampai juga ke telinga Abu Jahil. Tidak terima dengan fitnah yang beredar, ia mengadu kepada Tuan Hakim. Abu Jahil menuntut agar Abu Nawas dipenjara dan membayar ganti rugi karena telah mencemarkan nama baiknya. Abu Nawas pun dipanggil ke ruang sidang, dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim. "Woi Abu Nawas, apa benar kamu menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar, Tuan Hakim yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menunjukkan buktinya. "Mana buktinya kalau Hasan telah gila?" tanya Abu Jahil. "Baik, aku akan buktikan sekarang," jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengundang Hasan untuk memasuki ruangan sidang. Di situ Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila. "Ini buktinya, yang mulia. Hasan telah gila gara-gara Abu Jahil," jelas Abu Nawas. "Abu Nawas, bisa saja kan dia berpura-pura gila. Dan aku juga tidak merasa melakukan itu," protes Abu Jahil. Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Guna meredam situasi, Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti. "Diam, ini bukan pasar. Ini adalah ruangan sidang. Saya harap kalian berdua mau menghormatinya," ujar Tuan Hakim dengan tegas. "Baiklah Abu Nawas, sekarang beritahu aku, kesalahan apa yang diperbuat oleh Abu Jahil sehingga membuat Hasan menjadi gila?" tanya Tuan Hakim. "Begini yang mulia, seminggu yang lalu Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan. Tapi ia tak segera mengembalikannya. Akibatnya selama beberapa hari Hasan tidak bisa menanak nasi dan terpaksa hanya memakan dedaunan. Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar cerita yang tidak masuk akal itu, Abu Jahil pun tertawa. "Yang mulia, ini jelas mengada-ngada. Apa hubungannya panci dengan penyakit gila? Lagi pula, jika nggak ada panci, dia kan bisa memakai kuali. Mana ada orang yang tidak makan nasi menjadi gila. Saya minta Abu Nawas segera dihukum yang mulia, dan membayar ganti rugi kepadaku karena dia telah mencemarkan nama baikku," tuntut Abu Jahil. Tuan Hakim sependapat dengan Abu Jahil. Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Apa nggak ada cerita lain yang lebih masuk akal?" sindir Tuan Hakim. "Tunggu dulu yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendadak seisi ruangan sidang menjadi hening. Semua mata tertuju ke arah Abu Nawas. "Sekarang aku mau tanya, apakah tidak ada alat lain selain pisau untuk membunuh musang?"
Katanya hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, seseorang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Apakah itu masuk akal? Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Mendengar hal itu, Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran. Loh, memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya? Tanya Tuan Hakim. Itu dia orangnya, Yang Mulia, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Seketika Abu Jahil pun menjadi gemetaran dan wajahnya menjadi pucat pasi. Apa benar begitu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil pun menjawab, Benar Yang Mulia. Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila langsung menceritakan kepada Tuan Hakim tentang perbuatan Abu Jahil. Ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil. Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil. Hei Abu Jahil, perbuatanmu itu sangat keterlaluan. Kamu telah menindas orang yang lemah. Sekarang kamu pilih, dihukum penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah 2 kali lipat, tegas Tuan Hakim. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil pun memilih mengembalikan uang Hasan 2 kali lipat. Berkat bantuan akal cerdik Abu Nawas, Hasan mendapatkan kembali uangnya. Bahkan jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Sejak saat itu Abu Jahil tidak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan. Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil kembali. Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin, jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel.